Pendengar, pagi hari ini kita akan mengupas satu tema yang pastinya kita semua juga mungkin sudah memahami ya, bahwa biasanya di bulan Juli gitu ya ada hari yang sangat momentum bagi kejaksaan, yaitu Hari Kejaksaan atau yang sering disebut dengan Hari Bakti Adiaksa. Begitu, iya. Dan saudara pendengar, sebagaimana biasa kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Anda bisa bergabung, berkontribusi bersama kami di sini ya, karena tidak setiap hari adanya gitu ya. Dan kalau datang ke kantornya akan banyak prosedur gitu. Ya, di samping rasa takut yang luar biasa gitu ya. Iya. Oke, saudara pendengar, sebelum kita ke Hari Kejaksaan atau Hari Bakti Adiaksa, ya, selama ini kan Pak Hari, masyarakat kita nih taunya bahwa kejaksaan ini kan tugas pokok dan fungsinya itu adalah menuntut, menuntut, bukan menuntut terus gitu ya. Iya, menuntut. Sebenarnya banyak sekali tugas-tugas pokok yang lain untuk pembangunan bangsa dan negara ini, Pak Fahri. Boleh dipaparkan sedikit, Pak? Betul. Ini kebetulan ini kan hari ini tanggal 23 Juli ya. Kemarin tanggal 22 Juli kita memperingati Hari Bakti Adiaksa. Jadi tadinya sebelumnya memang hari ulang tahun kejaksaan tadinya itu di tanggal 22 Juli. Iya. Cuman karena ada pergeseran dengan karena melihat sejarah ke belakang, karena tanggal 22 Juli 1960 itu adalah di mana kejaksaan memisahkan diri dari Departemen Kehakiman. Jadi dulu jaksa itu tidak ada, kejaksaan negeri Tanah Laut itu tidak ada. Dulu adanya contohnya jaksa pada Pengadilan Negeri Tanah Laut, adanya begitu. Jadi semenjak pisah menjadi satu begitu ya. Dulu kami jaksa itu berkantor di pengadilan dulunya. Cuman dilihat mungkin kewenangan jaksa ini lebih banyak, jadi akhirnya dipisah. Jadi pada saat itu akhirnya berubah menjadi tanggal 2 September. 2 September. Nah, 2 September itu ini bukan karena sembarangan juga, karena 2 September 1945 itu adalah pertama kali Jaksa Agung dilantik. Dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Yang akhirnya Jaksa Agung itu adalah setingkat dengan pejabat tinggi negara lainnya ya, setingkat menteri itu. Nah, memang kewenangan kita dulu tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Makanya dulu makanya digabung begitu ya. Tidak terlalu banyak, hanya mencari, menyidik, menuntut, terus menjalankan putusan dan mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Itu aja. Tapi dalam perkembangannya sampai saat ini tugas dan kewenangan kejaksaan akhirnya dengan pasal 30 sampai tanggal 30 pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan penyidikan dan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Jadi misalkan penyidik sudah melakukan penyidikan, kalau kami rasa kurang, kami bisa menyidik ulang secara mandiri. Itu dalam peraturannya, dalam undang-undangnya membolehkan. Terus melakukan penuntutan dan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pelanggaran HAM berat. Nah gitu. Terus di bidang datun, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi di sini lebih kepada pengacara ya, tapi pengacara negara. Pengacara negara atau pejabat negaranya gitu. Terus pasal 30 ayat 3 bidang ketertiban dan ketentraman umum ini
meliputi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, 5 penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal. Nah ini kan dimana kan sekarang kan banyak aliran-aliran kepercayaan yang berkembang di ajaran-ajaran masyarakat, yang mungkin belum pasti kebenarannya, tapi kan banyak yang ngaku-ngaku apalah, yang berpotensi konflik yang berpotensi memecah belah lah. Itu berpotensi kayak merusak agama kita begitu agama yang sudah diakui oleh pemerintah. Itu jadi petugas tambahan kami juga. Dengan kewenangan baru juga, kejaksaan dapat melakukan penyidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, terus mencegah dan menanggulangi ancaman kepentingan umum dan negara. Itu kayak seperti yang kami lakukan terhadap program PPS. Jadi pengamanan pembangunan strategis. Jadi di mana ada proyek strategis daerah yang kami anggap itu memang ada AGHT-nya dan rawan atau riskan, itu bisa kami dampingi. Ya karena kan mungkin di situ banyak kepentingan atau apa ya kan. Nah jadi bisa kami dampingi tapi kami dampingi dengan sisi hukumnya, pendampingan hukumnya. Kita tidak masuk ke ranah teknisnya. Ya gitu. Terus kalau untuk di bidang ideologi politik, ekonomi dan sosial budaya, kami meliputi pengawasan terhadap barang cetakan, teknologi informasi dan multimedia, pencegahan penyebaran paham radikal atau separatis, dan ini tadi kembali pengamanan pembangunan strategis. Ini pengawasan terhadap barang cetakan ya semua, terhadap buku-buku atau apa, lab misalnya selebaran yang dari dalam atau luar negeri itu kami awasi semua. Termasuk media elektroniknya juga ya? Semua. Tapi yang kami nilai ini ada potensi AGHT-nya gitu loh. Termasuk radio, Pak? Berpotensi nggak begitu? Ya, jadi kami semua itu ada divisinya untuk itu. Walaupun memang kalau di Kejaksaan Negeri sendiri masih terbatas ya. Karena ini semua masih berpusat di Kejaksaan Agung. Gitu. Tapi kalau kami menerima surat perintah dari atasan untuk melakukan penyelidikan, baru kami turun seperti itu ya. Terus di tugas lain juga sebagai pelacakan perampasan dan pengembalian aset dalam perkara pidana baik di dalam atau maupun luar negeri. Terus 2 pemulihan aset yang menjadi hak negara, monitoring pengawasan terhadap implementasi kebijakan tertentu, misalnya dalam pengawasan proyek nasional. Ini monitoring pengawasan tertentu ini adalah tugas direktif dari Presiden. Kayak yang sekarang ini ketahanan pangan ya, ketahanan pangan, MBG, makanan bergizi gratis. Nah itu pengawasan kami itu. Itu dalam pengawasan kami, walaupun memang stakeholdernya yang melaksanakan siapa, tapi pengawasannya kami juga ada di situ. Terus penempatan pada jaksa pada instansi pemerintah dan lembaga negara, nah ini juga bisa. Kejaksaan juga berkembang. Misalkan memang jaksa ditaruh di tempat instansi lain yang membutuhkan. Nah, institusi kami itu siap untuk menempatkan itu. Bisa ya. Biasanya di bisa masuk ya. Ada dasar untuk itu. Biasanya kalau di pemerintah daerah ini kabak hukum. Kabak hukum biasanya pemerintah daerah minta dari kami biasanya gitu. Dan yang terakhir penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya kami sebagai masukan aja sih. Sebagai masukan untuk sebaiknya
Bagaimana, ya. Termasuk perda, Pak? Perda ya, mestinya. Tapi makanya biasanya kalau perda itu makanya kabak hukum di pemerintah daerah itu biasanya kan meminta jaksa sebagai kabak hukumnya kan. Nah di situ bisa kami memberi saran atau ada apa yang belum diatur, masukan, yang sekiranya pada pasal demi pasal itu tidak ada peluang, gitu ya, tidak ada peluang yang bisa dimasuki. Betul. Meskipun hanya seperti semut, gitu. Iya. Biasanya kan kejaksaan tahu persis, gitu ya. Ini berpeluang nih. Iya, sekilas sudah tahu nih. Oh ini berpeluang nih, gitu ya. Ini ada klausul yang bias, gitu ya. Misalkan ada suatu perbuatan. Wah ini di perundang-undangan memang tidak ada, biasanya atau perda. Wah perdanya nggak ada, ya sudah nih. Ini akhirnya ya kekosongan hukum di situlah yang akhirnya membuat celah-celah yang bisa memanfaatkan itu kan. Oke. Pak Fahri, selama ini kan kejaksaan gitu ya, khususnya para jaksa gitu, begitu sebutlah istilahnya begitu tersekat dengan masyarakat begitu Pak. Tersekat dengan masyarakat begitu selama ini. Nah, adakah program-program dari kejaksaan sendiri untuk lebih memasyarakatkan diri, mendekatkan diri, tapi tetap tidak menghapus ibaratnya karisma atau wibawa dari jaksa itu sendiri? Atau memberikan jarak? Iya, bagaimana Pak? Sesuai perintah Jaksa Agung, kami diperintahkan untuk membuka diri. Maksud membuka diri adalah memberitahukan ke masyarakat bahwa apa sih kita ini kerjanya apa sih, kerjanya apa sih. Makanya kalau dari internal sendiri, kami ada jaksa menyapa, itu biasanya di TV atau di radio. Ada jaksa masuk sekolah, itu biasanya ke kami ke sekolah-sekolahan untuk penyuluhan ya. Hari ini jaksa masuk radio gitu ya. Ini masuknya jaksa menyapa sih sebenarnya, jaksa menyapa. Dan kami juga diberikan arahan kalau bisa semua pekerjaan apa yang kalian kerjakan itu diupload di sosial media. Agar diketahui oleh orang banyak. Kami juga disuruh melek dengan sosmed, tapi dengan batasan-batasan ya, tidak boleh terlalu vulgar juga. Betul, gitu. Yang mungkin yang diupload yang berkaitan dengan lembaga, gitu, instansi, tugas-tugas pokok, gitu ya. Betul, karena kami dibilang seberapapun banyak kalian mengerjakan semua tugas, tetapi kalau tidak dipublikasi, masyarakat akan anggap kita tuh tetap nol. Iya, betul sekali. Makanya nol, itu karena tidak kelihatan. Betul. Nah, makanya itu yang selama ini kan masyarakat kita tuh tahu kejaksaan ini menuntut dari kantor kejaksaan ke pengadilan gitu kan ya. Cuma menuntut begitu. Makanya kita ingin sekali agar masyarakat juga tahu pada kesempatan ini begitu bahwa kejaksaan itu sebenarnya punya tugas pokok yang lebih daripada itu begitu ya. Kalau bisa dibilang memang tugas kami lumayan banyak ya. Tugas kami lumayan banyak. Ibaratnya kalau suatu perkara tindak pidana umum saja, mulai dari diserahkan oleh penyidik, dari penyidik kepolisian, itu kan sudah tanggung jawab kami itu. Betul. Kami limpahkan pengadilan sampai putusan, sampai dia bebas. Sampai dia bebas, baru pekerjaan kita selesai. Dianggap selesai. Bahkan nanti ada perampasan aset dan sebagainya. Seperti itu. Apabila pasca putusan itu. Perampasan aset itu biasanya apabila di perkara tipikor sih kebanyakan tindak korupsi. Jadi situ kan ada klausul juga ya. Ada klausul di situ pengembalian kerugian negara. Ya kan? Nah, pengembalian kerugian negara ini kan berapa nilainya kan ada. Nah, mungkin si terdakwa kalau untuk uang mungkin udah nggak punya kali,
udah nggak punya nih uang sebanyak ini misalkan. Atau disimpan di mana gitu ya. Nah, cuman kita kejar. Ada harta bendanya. Harta bendanya. Ya. Harta bendanya atas nama kakak, adik, orang tua, pokoknya akan kita telusuri. Akan kita telusuri. Betul, seperti ya. itu. Itu perampasan aset di situ. Oke. Baik. Satu lagi Pak Fahri, bidang tugas yang di luar daripada yang berkenaan dengan hukum yang menuntut menyidik tadi. Ya. Nah, ini tugas yang di luar sebagai menyidik penuntut itu adalah yaitu pengamanan pembangunan strategis, di mana kami bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Kami melakukan pendampingan pekerjaan itu sampai dengan selesai, tapi dari sisi hukumnya saja. Berkenaan dengan pembangunan program pembangunan strategis tadi Pak Fahri, di dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pembangunan fisik non fisik begitu ya, yang menyatakan bahwa itu adalah program strategis dari lembaga itu, apakah ada indikator dari kejaksaan sendiri atau ada penyampaian dari pemerintah daerah sendiri? Selain dari penyampaian pemerintah daerah, biasanya ditetapkan oleh bupati, wali kota itu bahwa ini adalah strategis daerah. Kami juga bisa menilai. Kalau misalnya tidak ada di dalam ketetapan pemerintah permintaan, tapi kami nilai ini proyeknya sepertinya AGHT-nya besar. Nah, kami bisa langsung terjun untuk langsung melakukan pendampingan atau pengamanan gitu. Tapi lebih pada proyek fisik atau non fisik atau semuanya, fisik dan non fisik. Jadi yang misalkan di sini mau dibikin jembatan, tapi di situ sarang premanisme, sarang preman. Yang pemerintah daerah pun juga bingung ininya bagaimana, mungkin punglinya banyak segala macam. Nah, kami turun di situ, kami ikut bantu di situ untuk melakukan pengamanan, yang supaya semua berjalan tertib dan tidak ada gangguan lagi dari luar, seperti itu. Dan yang pasti administrasinya tertib, gitu, tertib administrasi. Tapi kalau ke teknis pembangunan kami nggak ikut. Ya, dapat dimengerti. Baik, Pak Fahri, ada yang bertanya ini, dalam hal apa begitu kejaksaan biasanya terjadi sebuah keadaan yang mungkin keraudit, disertai dengan adanya mungkin was-was, sebutlah misalnya kayak kondisi heroik gitu di kejaksaan. Apakah mungkin ketika kasus banyak gitu ya, personil kita terbatas, ataukah ketika ada kasus besar yang mungkin melibatkan banyak permasalahan, atau bagaimana Pak? Kendala penegakan hukum Pak. Kalau heroik kita tidak pernah merasakan menjadi heroik. Gitu. Tapi memang kita harus melek dengan keadaan. Nah, ketika misalkan minyak goreng tiba-tiba langka. Loh. Ini bila langka ya karena dari mana nih langkanya? Pasokannya kah atau ada yang di mana? Nah, itu kita boleh langsung turun ke lapangan, langsung menyelidiki itu ada apa ini langka, seperti kenapa bisa langka? Tidak terbatas saat jam dinas atau saat hari dinas. Maksud saya seperti itu Pak, yang kita merasa kita heroik, maksud saya itu kita tidak terbatas pada jam dinas, kita tidak terbatas pada hari libur atau hari kerja begitu. Ketika kondisi itu memaksa memaksa para jaksa untuk turun begitu. Jadi kan seperti kayak gitu, minyak langka, gas langka, gitu kan, gas. Nah itu kami udah harus cekatan, harus turun ke lapangan. Ini ada apa? Kita harus cek terus. Kenapa bisa terjadi kelangkaan itu kan? Kelangkaan itu kan tidak mengenal hari, tiba-tiba hilang. Weekend, mau lebaran malah semuanya naik ini. Padahal udah libur panjang gitu kan. Tidak apa gitu. Itu pasti kami akan turun seperti itu untuk menyelidiki ada apa di situ.
Ya makanya kan sekarang di Kejaksaan Agung kan perkara-perkara besar ya itulah. Iya. Kalau misalnya perkara banyak gitu, tapi perkara biasa-biasa aja, aman-aman aja gitu ya Pak ya. Tidak terjadi ada sesuatu yang crowded, sesuatu yang misalnya harus mengharuskan jaksa lembur kerja malam atau gimana begitu, tidak ya? Sudah kebiasaan begitu maksudnya. Iya, kami menganggap itu sudah kewajiban kami ya. Jadi tidak ada kata lembur atau overtime, nggak ada. Memang kita kerjakan memang panggilan hati juga. Kami kerja juga dengan ikhlas juga. Ya memang kalau itu beban kita harus diselesaikan, gimana lagi gitu. Karena biar tidak berkelanjutan kan. Iya. Bagaimana Pak dengan personel kita, SDM di Kejaksaan untuk Tanah Laut sendiri Pak, menyikapi mungkin banyaknya kasus? Iya. Apakah ini mencukupi atau bagaimana nih Pak? Alhamdulillah dalam berapa tahun belakangan ini Kejaksaan kan memang penerimaan pegawainya besar-besar terus dari kemarin. Di atas 1.000 terus, di atas 1.000 terus. Jadi contohnya kayak Kejari Tanah Laut yang dulu isinya cuman 40 orang, sekarang isinya udah hampir 100. Iya. Artinya sudah cukup memadai ya Pak ya. Sudah, alhamdulillah. Kalau untuk tenaga sudah cukup lah, cukup. Kalau untuk tenaga manusianya ya, manusianya insya Allah sudah cukup lah. Tapi, ya tinggal proporsional dan profesionalnya gitu ya. Iya begitu. Makanya tinggal diklat-diklatnya nanti. Iya, pembinaan ke arah pembinaan ke internal lagi yang harus diperbanyak lagi. Menurut beberapa terakhir ini Pak, kasus di Tanah Laut bagaimana? Meningkat atau adem-adem santai saja? Sampai saat ini masih mungkin dibanding dengan tahun kemarin gitu. 2023, 2024 rata-rata aja sih. Belum ada yang artinya tidak ada lonjakan Bu ya. Iya. Tidak ada sesuatu hal yang luar biasa gitu ya. Iya, belum ada karena yang mengharuskan heroik tadi ya. Karena kita tahu ya Pak Fahri, Tanah Laut ini kan dengan kondisi penduduk yang homogen gitu ya, kemudian kondisi wilayah yang strategis, dia juga adalah perlintasan, kemudian penduduknya itu berputar gitu kan, karena ada perusahaan, ada perkebunan, ada pendatang banyak. Iya, ada pendatang, ada yang pulang pergi ya, seperti itulah ibaratnya. Iya. Ya masih masih rata-rata. Iya, dalam mata kejaksaan masih biasa-biasa saja gitu ya. Iya. Masih. Memang ada laporan pengaduan kami masih terima. Ya penyidikan masih ada. Oke. Artinya tidak ada hal-hal yang berat begitu ya, kasus-kasus yang yang kayak menakutkan gitu, kayak ada sebuah gerakan apa gitu ya. Belum sampai. Belum tidak sih, semua biasa aja. Mudah-mudahan tidak ada. Oke. Baik Pak Fahri, kita ke Hari Kejaksaan tadi Pak, Hari Bakti Adiaksa. Dalam rangka peringatan Hari Bakti Adiaksa di tahun 2025 ini, apa anggaplah ibaratnya inovasi kita atau program khusus dari Kejaksaan sendiri untuk menandai ya Hari Bakti Adiaksa itu? Jadi Hari Bakti Adiaksa ini setiap tahun pasti kan selalu ada yang namanya tugas dari Jaksa Agung tuh, tugas intinya ya kita juga menjalani direktif presiden dan selalu aktif sosmed untuk memberitahukan pekerjaan kita dan tetap melakukan pendekatan hukum lah yang pasti terbuka. Ya, seperti itu. Ya, oke. Lalu kalau untuk tahun 2025 Pak Ari, apa nih yang menjadi kegiatan real kita untuk menandai Hari Bakti Adiaksa 2025?
Hari Bakti Adiaksa ini biasanya kami melakukan ini ya, bakti sosial. Oke. Bakti sosial, terus kami juga bakti sosial maksudnya dalam bentuk apa, Pak? Kita ya kayak kirim sembako ke panti asuhan gitu. Terus kami juga memberikan penghargaan kepada para pensiun purnawirawan yang pernah bekerja itu, para senior, pengabdian yang lama itu kami berikan santunan juga. Terus juga kami juga jadi HBA ini kebetulan juga berbarengan dengan ulang tahun IAD. IAD ini Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Ini Dharma wanitanya kejaksaan. Dia ulang tahunnya tanggal 21 sebelum HBA. 21. Umurnya juga masih muda sih, 25 tahun. Ya, oke. 25 tahun ya. Jadi dikemas juga dengan barang IAD HBA jadinya. Kayak ini nanti mau adanya kegiatan ibu-ibu. Iya, jadi ibu-ibu punya inovasi mau bikin bazar murah gitu. Oke. Tapi hari puncak nanti kita nih yang upacara segala macam itu di tanggal 2 nanti. 2 September ya. 2 September. Ya. Kalau HBA ini kemarin lebih ke selamatan sederhana aja. Oke. Menandai aja begitu ya. Menandai bahwa kita pernah memperingati HBA, tetapi pada tanggal 22 Juli begitu. Nah, bergesernya ini berarti dimulainya pada tahun 2025 atau dimulai pada 2024 kemarin, Pak Hari? Dimulai bergesernya ini 2024. 2024. Oke. 2024. Lalu ke-nya itu masih dilanjutkan pada untuk selanjutnya atau 2024 Hari Bakti Adiaksa yang diawali lagi dan yang pertama, yang kedua begitu atau dilanjutkan? Enggak, Hari Bakti tetap dilanjutkan, cuman tanggalnya aja bergeser. Cuman nah ini juga saya juga itu namanya tanggal 2 ini nggak mulai dari 1 lagi. Iya. Udah mulai dari tahun 45 mulainya, jadi dia udah banyak umurnya. Iya. Sejarahnya Pak juga. Iya. Oke. Kado istimewa kita Pak di dalam Hari Adiaksa 2025. Adakah misalnya sebuah perkara itu misalnya nih sudah lama sekali nih tidak selesai, kayak ingkrah gitu ya, ada. Nah, ketika di 2025 gitu selesai. Ini kan merupakan kado terindah nih untuk Hari Bakti Adiaksa, atau misalnya ada sesuatu yang luar biasa gitu terjadi. Sesuatu yang biasa, waduh. Iya. Kami sifatnya ya nggak ada yang luar biasa sih. Cuman kalau misalkan itu sudah terbuka di publik, nggak tahu lah ya jadinya luar biasa atau tidak. Iya. Yang pasti yang kami, kalau perasaan kejaksaan gitu ya biasa aja gitu ya. Kalau perasaan kami sih biasa aja ya. Cuman kalau udah diketahui oleh publik menjadi luar biasa atau tidak kan kami juga tidak tahu. Atau penyelesaian kasus tercepat gitu Pak gitu. Ya nggak ada sih kalau gitu. Jadi ya di Tanah Laut ini masih rata-rata aja, nggak terlalu yang signifikan kayak di kota-kota besar. Betul. Oke. Amin. Baik, kita ke suara pendengar Pak. Ada suara pendengar kita yang bergabung melalui WhatsApp yang di streaming kita. Selamat pagi. Ya, yang bergabung ini nanya dari orang awam Pak. Iya, selamat pagi orang awam gitu ya. Oke. Apa sih kendala-kendala utama dalam penegakan hukum di Indonesia ini? Oke, itu Pak pertama. Oke, yang kedua, selamat pagi rekan Iwan di Sungai Jelai. Pertanyaannya misalnya aja nih Pak, bagaimana kalau ada dari masyarakat tahu ada indikasi korupsi pada sebuah lembaga atau institusi atau instansi, kemana masyarakat melaporkan? Apa ke kepolisian atau langsung ke kejaksaan atau kemana Pak? Dan bagaimana prosedurnya kalau dari masyarakat yang melaporkan? Oke, 2 pertanyaan Pak. Pertama, kendala. Kalau kendala yang kami hadapi
kalau kemarin-kemarin ini kan SDM ya. SDM. Nah, kalau sekarang kami mengalami kendala karena tanah laut ini luas ya. Luas. Jadi kita perlu waktu yang cukup. Waktu yang panjang untuk melakukan penyelidikan itu. Agar memang benar-benar kita dapatkan gitu sesuatu yang dapat menjadi titik dasar kita untuk melakukan penuntutan. Betul. Gitu, kadang kan orang yang kita undang untuk datang itu memberikan keterangan itu kan belum tentu. Ya kalau yang patuh memang langsung hadir. Tapi kan kalau ada yang ngeyel kan. Atau misalnya terkendala jarak gitu Pak ya. Nah, pernahkah Pak misalnya kita karena terkendala jarak misalnya nih orang yang kita butuhkan untuk memberikan keterangan, orang yang kita butuhkan untuk pemeriksaan, penyidikan dan lain sebagainya itu tidak bisa berhadir di institusi kejaksaan gitu. Apakah kejaksaan yang mempunyai inisiatif gitu untuk mendatangi kepada yang bersangkutan? Itu bisa terjadi apabila kami panggil secara berturut-turut, secara patut, dia tidak mengindahkan, ya kami akan datangi. Mungkin kami jemput bisa juga. Ya kami jemput bisa juga itu terjadi. Dan itu memang harus ada misalnya panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga begitu ya. Itu tadi yang tadi disebutkan kendala di waktu ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau kendala-kendala teknis lainnya ya tidak ada sih. Iya, karena memang kejaksaan kan punya strategi gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan ini nih saya harus begini gitu ya. Ataupun yang lebih dalam Pak, keputusan yang berat Pak. Keputusan berat atau juga apa ya? Ini ada dalam dikejadian dalam asal saya. Yang mungkin ya bisa membikin polemik atau kalau memang kami menangani perkara yang pekating, perkara penting, itu kami selalu berkoordinasi dengan tingkat pusat. Kalau nggak tingkat provinsi, kita ke tingkat pusat. Jadi tidak bisa kami ambil keputusan di tingkat kita sendiri. Biasanya kami langsung ke tingkat pusat karena melihat takut ada impactnya. Proses penjatuhan hukumannya Pak ya. Iya, takut impactnya seperti apa, terus takut tiba-tiba viral. Nah, terus pimpinan nggak tahu, wah kan susah itu. Jadi kalau misalkan udah biasanya perkara-perkara penting atau yang menarik perhatian masyarakat itu kami langsung kami selalu koordinasikan dengan atau yang berkaitan dengan orang-orang penting. Kami selalu koordinasikan dengan pimpinan kami di tingkat atas lagi gitu. Apalagi sekarang lagi ada lawannya juga Pak netizen Pak ya. Semakin jaksa tidak resmi ya. Banyak yang hebat dari ponis betul sekali. Seperti itu. Oke. Pak Fahri berapa tahun sudah di Tanah Laut Pak? Wah, saya ini kalau Tanah Laut baru. Berarti orang baru gitu. Iya, kalau Tanah Laut ini saya baru bulan Januari. Tapi kalau di Kalimantan Selatan ini saya udah 10 tahun. Oh gitu. Sebelum dari Pelihari kemana Pak? Dari mana? Saya pernah di Kabupaten Banjar. Matapura ya? Ya. Oke. Aslinya memang dari mana Pak? Nah, kalau asli agak membingungkan juga. Kalau asli saya Jakarta sebenarnya. Cuman kalau orang tua aslinya ya itu karena depannya ada Andinya ya. Jadi ya dari Sulawesi sana. Terus tadi pertanyaan tadi satu lagi apa tadi? Yang kedua tadi kalau ada laporan ini kepolisian. Nah ini yang masyarakat biasanya masih takut-takut nih. Masih nyari orang, siapa yang kenal di kejaksaan, tolonglah antar ulun ke sana untuk buat lapor. Ya itu sebenarnya tinggal datang aja. Kami tidak maksudnya datang bawa laporan langsung kami tahan dulu, enggak lah. Enggak langsung kami tahan, langsung kami ini enggak. Datang bawa laporan pengaduannya. Misalnya nih, kalau misalkan cuman modal mulut, minimal ada bukti-bukti lain yang dibawa.
misalkan foto kah atau dokumen apakah. Kalau dia bingung bikin narasi surat, narasi laporannya itu laporan gitu ya, dia kalau mau cuap-cuap aja ya udah kami terima, pasti akan kami catat, tapi tolong bisa direkam juga gitu ya? Bisa direkam tapi dengan bukti-bukti lainnya. Jangan cuman kayak Om Doi jangan kayak anak kecil ngadu sama bapaknya gitu, atau ngadu sama ibunya, ini gini ya, jangan gitu. Oke. Pak Hari, selama ini adakah misalnya pengaduan dari masyarakat awam, masyarakat rakyat jelata gitu ya? Iya, rakyat jelata, kalau kita rakyat jelita ya. Ya, yang ternyata memang ditindaklanjuti oleh kejaksaan dan membuahkan hasil yang luar biasa. Ada. Oke. Ada seperti itu. Dari laporan pengaduan masyarakat yang akhirnya kami lakukan penyelidikan, yang akhirnya berbuah jadi perkara. Ada juga seperti itu. Gitu. Kadang kami juga kan sekarang kan suka turun ke lapangan ya, turun ke lapangan. Nah biasanya banyak tuh masyarakat mengadu dengan dadakan karena ketemu dengan kita. Pak ini begini. Kayak jemput bola ya. Padahal kami nggak mengarah ke sana, tapi mereka sekalian mengadu. Kami juga tampung. Oke. Artinya tadi Pak rekan Iwan tadi menanyakan kalau kita mengetahui misalnya ini ada indikasi nih, taruhlah misalnya di masyarakat kita melihat nih, kenapa lah jembatan nih kok perot, paham Pak? Rusak. Selesainya nggak rata gitu ya? Miring. Tidak sesuai standar. Tidak sesuai SOP. Dilihat, ini jangan-jangan nih ada indikasi korupsi begitu. Nah, masyarakat yang melihat, masyarakat awam yang melihat begitu, apakah mereka tadi ditanyakan mengadukannya ini ke kepolisian atau ke kejaksaan atau bagaimana? Bisa ke polisian, bisa ke kami. Artinya bisa aja langsung gitu ya? Bisa langsung. Ya kan misalkan di foto nih. Ya, pilih antara dua gitu ya. Langsung di foto misalkan ini kok jembatannya. Kok kayak miring gitu ya? Di papan namanya dananya miliar gitu ya. Jembatannya cuma jalannya aja Pak, nggak ada pinggirannya kan? Iya. Nggak ada siringnya apa gimana? Nah boleh diadukan ke kita atau enggak? Pak ini perasaan nih. Kok opritnya tinggi gitu ya? Tahu gimana? Ini gitu jalan baru kemarin Pak dibikin, udah lubang-lubang udah hancur. Bisa juga. Foto ya, dananya juga ya. Iya. Oke. Ini prosedur menyampaikan ini Pak Fahri, apakah masyarakat yang melaporkan ini harus datang langsung atau bisa melalui sebuah media? Mungkin dengan aparat desa dulu. Atau bagaimana? Begitu kami masih menyiapkan laporan online sih. Laporan online ya. Kami lagi mau bikin, jadi nanti kayak di Google Form gitu, jadi bisa dipakai barcode, tinggal diklik, langsung tayang, mau bikin laporannya seperti apa, tapi tetap ada bukti lain yang dimasukkan juga kayak foto-foto, yang pasti identitas pelapor ya, walaupun identitas pelapor akan kami rahasiakan, akan kami jaga, jadi tidak usah takut untuk mengadu, misalkan wah nanti saya ngadu-ngadu saya yang kena. Jadi APK-nya tidak terbuka untuk umum ya? Ya, jadi tenang aja untuk pengadu ini identitasnya kami rahasiakan, akan kami jaga. Ada nomor tertentu Pak untuk pengaduan itu? Aduh, nomor tertentu karena itu. Kalau tadi barcode kata Bapak. Ya itu baruakan. Ya kalau misalnya di sosial media kan otomatis mereka yang berteman dengan Pak Fahri gitu kan akan lihat gitu ya. Wah ini nih Iwan nih, Pak Iwan gitu kan. Nah tapi kalau misalnya ada nomor plan tertentu begitu yang hanya kejaksaan yang tahu begitu kan. Jadi ini kita dapat benar-benar menjaga kerahasiaan bagi para penyampai laporan tadi. Nah itu untuk sementara ini. Nomor telepon belum ada, tapi bisa datang ke kita langsung. Tapi dalam waktu dekat kami akan siapkan semuanya. Kita permudah semuanya. Karena ini semua masih berproses ya.
Karena kan banyak tuntutan Pak dari masyarakat yang seperti itu. Yang pertama tadi karena kita datang ke kantor kejaksaan ini kan ada rasa was-was, rasa takut. Mungkin jauh juga. Kemudian ada rasa jarak yang mungkin jauh dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga yang ketiga karena memang aparat kejaksaan kan kesibukan yang luar biasa juga. Nah, seperti itu. Jadi agak-agak susah begitu. Nah, janji ketemunya janji ketemunya susah begitu. Nah, ada jadi kemarin juga kayak adalah suatu tempat masyarakatnya gini ngelaporin ya udah gini aja, siapa yang paling mengerti saya bilang coba ngobrol sama kita. Nah ada yang ngobrol nih tokoh dari masyarakat. Saya dudukin, maksudnya saya tanya, gemeteran di badannya. Iya, baru didekatin kan, makanya apalagi kalau dia datang langsung ke kantor kejaksaan. Waduh. Iya, nah itu selama ini yang jadi kendala Pak. Iya. Baru saya mau tanya, tadi kok gemeter, bilang, Pak yaudah, kalau udah santai main ke kantor ya. Saya bilang gitu. Nggak datang juga. Iyalah, pastinya, pasti takut. Itu yang banyak dirasakan oleh masyarakat kita, dan itu memang sudah menjadi kayak mendarah daging begitu masyarakat kita. Makanya mereka juga kemarin nitip pesan gitu, adanya nomor khusus yang digunakan gitu supaya mereka dari jarak jauh gitu ya, wajah mereka tidak terekam di CCTV ke kejaksaan gitu ya pas datang gitu. Itu Pak. Mungkin itulah. Mungkin masyarakat masih takut mengadu itu. Iya. Masih takut. Mungkin bukan faktor dari kami, mungkin faktor dari eksternal juga. Mungkin ada mungkin keselamatan dia mungkin dipikirin juga. Iya. Padahal kalau benar ngapain takut Pak ya? Itu sebenarnya tapi kan perasaan orang beda-beda gitu ya. Nah itu. Iya. Kadang tahu-tahunya tersangka. Iya. Banyak seperti itu. Dia ngelaporin ini ternyata dia ada kesalahannya juga di tempat lain. Iya. Nah itu masalahnya. Itu yang jadi bahan ketakutan juga salah satunya. Oke, Pak Fahri, selama ini mungkin karena sampean baru mungkin di tanah laut begitu ya, tetapi kan sejarah pekerjaan tanah laut gitu ada ya di kejaksaan gitu. Apakah selama ini ada sesuatu hal atau satu putusan dari kejaksaan tanah laut sendiri gitu yang menjadi sebuah jurisprudensi atau anggaplah ibarat sebuah acuan begitu baik bagi kejaksaan tanah laut sendiri dalam memutuskan perkara-perkara yang mirip dengan itu, atau mungkin bahkan menjadi jurisprudensi bagi pemutusan perkara-perkara di kejaksaan-kejaksaan lainnya. Nah, untuk jurisprudensi kami belum pernah buat terobosan baru ya, tapi yang ada jurisprudensi dari tempat lain yang kami terapkan di sini ada. Tapi kalau untuk kami ini sendiri belum ada. Bikin sendiri belum, tidak ya, kita belum menciptakan sendiri. Karena di sini masyarakatnya relatif baik-baik sih. Ya, tidak ada sesuatu yang membuat pihak kejaksaan harus menggelar seperti kayak konsultasi kemana-mana begitu untuk menangani sebuah kasus ini begitu. Enggak sih, untuk ini masih dengan jalur hukum yang sudah ada begitu kita selesaikan ya, dapat diselesaikan dengan baik. Iya, masih dalam koridor yang belum yang terlalu menarik perhatian sekali gitu ya. Kalau seperti perubahan hukum Pak, apakah ini juga menjadi salah satu kendala juga Pak dari penegakan? Perubahan hukum. Nah ini kan lagi dirancang KUHP baru ya. Nah itu juga pasti kalau misalkan ada perubahan-perubahan itu kan pasti biasanya kami ada diklat lagi. Diklat lagi untuk mempelajari hal-hal yang baru ini. Kita kan juga harus update juga dengan betul. Dan harus satu langkah begitu Pak ya, jangan sampai menerjemahkan bahasa hukumnya nanti beda-beda gitu ya. Iya, makanya kami juga lihat juga perkembangan di berita-berita apa yang terjadi gitu ya. Kita harus selalu
menyinkronkan itu. Oke. Pak Hari, satu lagi Pak, dalam rangka kado istimewa nih Hari Bakti Adiaksa, mungkin nanti September ya, Agustus September, mungkin dari sekarang nih sudah ada nih program-programnya begitu. Apakah misalnya akan ada dilakukan semacam kampanye kesadaran hukum oleh kejaksaan, jaksa turun ke jalanan sih, turun ke masyarakat, atau mungkin ada sebuah kampanye atau bagaimana begitu? Nanti kami dalam waktu dekat, insya Allah kalau nggak bulan depan, kami ada kayak seperti kampanye Hari Anti Korupsi, ya, Hari Anti Korupsi. Dan apa namanya, narkotika ya. Narkotika. Nah itu nanti kami kayaknya mau ada kesana nantinya nih. Mungkin dalam waktu dekat ini itu. Ya. Bagaimana Pak dengan misalnya ada masyarakat kita yang ingin berkonsultasi tentang sesuatu hal, misalnya berkaitan dengan hukum nih, misalnya nih ada misalnya kayak taruhlah misalnya masyarakat awam atau mungkin aparat desa atau mungkin anggota lembaga-lembaga yang lain, misalnya nih ada sesuatu hal yang dia merasa kayaknya nih mungkin sebaiknya nih saya seperti apa. Apakah di kejaksaan ada sebuah ruang untuk konsultasi masyarakat? Pusbako ya? Ini kan mall pelayanan publik baru dibuka MPP di Tanah Laut. Kami sudah MOU. Nanti kami insya Allah akan hadir di situ juga. Oh begitu. Oke. Kami akan hadir di situ juga. Jadi masyarakat nanti bagi yang memerlukan bantuan penerangan hukum penerangan hukum, konsultasi atau apa, atau yang bersifat enteng-enteng aja di situ, nanti bisa datang ke MPP, Mall Pelayanan Publik yang ada di ex Rumah Sakit Haji Boyasin. Ya. Oke. Itu nanti akan dimulai pada apa Pak? Apakah nanti di launching pada Hari Adiaksa nanti tanggal 2 September atau nanti? Mudah-mudahan sebelum itu sudah bisa berjalan sih. Mudah-mudahan kemarin karena pimpinan kita sudah mengatur strateginya untuk siapa yang melakukan melaksanakan tugas di situ, gitu. Jadi kalau takut ke kantor, ya ke MPP itu aja ada, gitu. Jadi ini selain sebuah terobosan nih Pak. Selain penerangan hukum, nanti mungkin di situ ada tilang, ambil tilang, pelayanan tilang juga ada di situ. Terus surat besuk apabila ada keluarganya yang ditahan memerlukan surat untuk besuk ke rutan atau lapas, nah itu bisa diurus di situ, nggak usah ke kantor gitu. Oke. Baju dinas juga ya Pak? Baju dinas. Baju dinas nanti juga Pak, bukannya orangnya gitu. Iya, teman-teman kita di sana. Oke, baik. Tidak terasa ternyata ya waktu kita. Oke, Pak, ini apa yang menjadi pesan-pesan bagi masyarakat kita begitu berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan dukungan dari masyarakat untuk kelancaran tugas dari kejaksaan sendiri? Ya, pesan saya kepada masyarakat, jangan takut kepada kami, khususnya institusi kejaksaan ini. Kami selalu membuka diri, kami mau diajak koordinasi atau curhat atau apa, oke, kami bersedia gitu. Welcome terus. Apalagi mau ngasih pengaduan itu silakan datang ke kami, jangan takut-takut. Karena selama saya di sini, orang mau bikin pengaduan tuh harus nyari orang yang mengenal siapa yang di dalam kita, baru dia mau datang. Nggak usah seperti itu. Saya nggak dicari-cari gitu ya? Nggak usah seperti itu. Ya silakan aja. Nggak usah ada media siapa baru datang gitu. Oke. Jadi artinya kejaksaan
sebenarnya sudah membuka diri ya untuk masyarakat yang berkonsultasi, yang untuk melakukan pengaduan atau dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penegakan hukum begitu ya. Oke, baik. Baik, saudara pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, bahkan sudah berada di zona lewat 6 menit ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini bersama dengan Bapak Andi Muhammad Fahri, SHMH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanah Laut, ini menjadi sebuah bahan pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Dan berharap kita juga ini dapat meningkatkan peran serta dari seluruh masyarakat kita untuk dapat mendukung segala tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut agar masyarakat Tanah Laut menjadi kondusif, aman, tertib dan terkendali. Begitu ya Pak ya? Oke, baik. Sampai di sini jumpa kita di Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini. Pak Fahri, terima kasih atas kebersamaannya. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Di awal kita mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa 2025. Adiaksa dan Kejaksaan Negeri Tanah Laut sukses selalu.